محمد بن علوي الملك الحسني وحباب خديجة بن محمد الهندوان وأصولهم وفروعهم أن الله يحفظ الأحياء ويرحم الأموات ويغفر لهم ويعلي درجاتهم في الجنة وإذ علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل ربي زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan ibadah salat adalah ibadah fardu yang paling wajib. Ibadah paling wajib, paling besar pahalanya daripada ibadah-ibadah adalah ibadah salat. Karena itulah meninggalkan salat tidak sama dengan meninggalkan puasa Ramadan. Tidak sama dengan meninggalkan zakat, walaupun semuanya dosa besar. Gak puasa Ramadan sengaja dosa besar. Gak zakat padahal sudah wajib zakat dosa besar. Gak haji padahal sudah wajib haji sampai wafat gak haji dosa besar. Tapi meninggalkan sholat lebih dari itu. Sehingga disebutkan ada bab khusus dalam fikih namanya hukmu tarikis sholat, hukum orang yang enggak sholat, orang yang meninggalkan sholat satu aja, itu ada hukumnya. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, man taraka sholatan wahidah kutiba ismuhu ala babi jahannam. Barang siapa meninggalkan satu sholat fardu secara sengaja, maka nama dia tertulis di pintu neraka jahanam. Wala yumha anha wala yumha hatta yumdo anha. Dan tidak dihapus nama dia daripada nama-nama penghuni neraka jahanam kecuali sudah diqadha itu sholat. Para ulama mengambil beberapa inti dari hadis ini. Yang pertama adalah dosa besar bagi yang meninggalkan sholat secara sengaja. Yang kedua, taubat daripada meninggalkan sholat bukan hanya istighfar, bukan hanya sholat taubat, tapi harus diqadha. Taubatnya nggak cukup istighfar atau bertaubat atau sholat taubat, tidak, tapi harus diqadha. Karena hadis itu menyebutkan tidak terhapus nama dia daripada penghuni-penghuni neraka kecuali diqadha sholat tersebut. Dan ini kata ulama mengatakan dikiaskan dengan sholat semua kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan. Contoh, tidak zakat, sudah bertahun-tahun nggak zakat, mau tobat maka diqadha. Zakat tahun 1, tahun 2, tahun 3 diqadha semua. Gak cukup istighfar. Atau dia baru puasa setelah nikah. Dulu sebelum nikah gak pernah puasa Ramadan. Ya. Setelah nikah baru tobat karena istrinya Masya Allah jadi tobat dia. Maka seperti ini wajib diqadha puasa dia mulai balik sampai
nikah itu berapa tahun, qadha semua. Bahkan kalau puasa nggak cuma qadha, wajib fidyah, karena dia mengakhirkan qadha setahun. Dikasih waktu sama Allah 365 hari untuk mengqadha 30 hari, nggak qadha sampai Ramadan depan baru nggak qadha juga. Maka di sini wajib qadha dan fidyah. Tahun kedua nggak qadha lagi, wajib 2 kali fidyah. Seperti itu. Nah, untuk orang yang meninggalkan sholat, ada hadis yang disebutkan Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, ahdu ma bainana wa bainahum as-sholah, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dengan orang kafir cuman sholat. Orang kafir ada yang puasa, ada yang semedi sampai berhari-hari nggak makan kuat. Orang Hindu itu ada yang sebulan nggak makan ada. Untuk urusan zakat mereka sosial, ada yang sosial. Banyak mereka ini menginfakkan hartanya. Tapi urusan sholat tidak ada, kecuali Islam. Sehingga kata Nabi, faman tarakaha faqad kafar. Yang meninggalkan sholat langsung kafir. Karena nggak ada pembeda lagi antara dia dengan orang kafir. Sehingga ketika zaman awal-awal Nabi itu promosi Islam, promosi ke keluarganya, ke sahabatnya, kepada suku-sukunya, itu Nabi itu sangat mudah menerima banyak dispensasi. Ada orang, ya Muhammad, aku mau masuk Islam tapi nggak bisa meninggalkan khamr. Tidak apa-apa, yang penting Islam dulu, syahadat dulu sampean. Ya akhir syahadat. Dia datang lagi, ya Muhammad, aku mau masuk Islam tapi nggak bisa tinggalkan judi, nggak bisa nggak judi kita, sudah menjadi kebutuhan. Ya sudah, tidak apa-apa, yang penting syahadat dulu. Ada satu lagi, ya Muhammad, aku pengen masuk Islam tapi aku nggak mau sholat. Oh, nggak bisa, kata Nabi, nggak bisa. Kalau nggak sholat nggak bisa, harus sholat. Kalau nggak sholat nggak bisa, nggak diterima. Mau syahadat nggak bisa, syaratnya sholat. Kenapa? Kalau orang sholat, insya Allah yang penjudi bisa tobat, yang minum khamr bisa tobat, yang masih riba bisa tobat. Kenapa? Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah pelakunya dari pekerjaan keji dan munkar. Akan ada waktu tobatnya. Yang penting sholat 5 waktu. Yang penting 5 waktu dia akan ada waktu tobat. Sudah janji Allah. Tapi kalau sudah nggak sholat, ibarat kata mobil remnya belum, nabrak sana sini, semua ditabrak, yang haram ditabrak, yang kewajiban lain ditinggalkan. Kenapa? Sholat nggak beres. Karena itulah dewasa ini kita perhatikan orang-orang yang sering maksiat, lihat sholatnya rata-rata nggak beres. Anak-anak muda yang sering pacaran, bahkan sampai naudzubillah berzina, lihat ya apa sholatnya dia, pasti nggak beres. Sehingga diantara cara mengentas para pemuda-pemuda dari rusaknya akhlak, perbaiki sholat mereka dulu. Sehingga zaman sekarang ini kalau perlu ada gebrakan sholat 5 waktu di semua sekolah. Bahkan jangan sekolah saja, Pak. Kantor-kantor banyak yang nggak sholat itu banyak. Karyawan banyak yang nggak sholat. Sehingga jangan heran kerusakan moral di mana-mana karena sholatnya nggak dikerjakan. Ya. Sehingga dalam hal ini, ketika sholat itu menjadi ibadah wajib paling utama, maka untuk sholat sunnah, paling afdolnya sunnah yaitu sholat sunnah. Paling afdolnya sunnah adalah sholat sunnah. Sehingga dalam hal ini insya Allah di pertemuan kita sekarang, setelah kemarin kita membahas sunnah-sunnah setelah sholat, ya, kita masuk kepada sholat sunnah. Sholat sunnah ini kalau di dalam pembagiannya itu ada 3. Yang pertama, sholat sunnah yang memiliki waktu khusus.
Sholat sunnah yang punya waktu khusus. Yang kedua, sholat sunnah yang punya sebab khusus. Yang ketiga, sholat yang nggak ada waktunya, nggak ada sebabnya. Artinya nggak ada waktu khusus, kapanpun boleh. Sebabnya juga nggak ada, nggak tanpa sebab silahkan sholat. Namanya sholat sunnah mutlaqah. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, sholat sunnah yang punya sebab. Itu yang paling utama adalah al-idan, sholat idul fitri, idul adha. Paling afdolnya sholat sunnah itu sholat idan, ya. Karena itulah, ya, kalau kita mungkin nggak pernah sholat sunnah, usahakan idul fitri, idul adha jangan absen. Bahkan kalau nggak sempat ikut di masjid bersama orang banyak, Anda tetap disunahkan sholat id sendirian di rumah. Kalau mungkin ada keluarga yang belum sholat, ajak sholat di rumah berjamaah. Tanpa khutbah tidak apa-apa, karena khutbah juga sunnah kok. Tanpa khutbah pun tetap sah, ya. Itu paling utama. Nah, kemudian sholat rawatib. Rawatib ini qobliyah, ba'diyah. Nah, sedikit kita membahas masalah sholat id. Sholat id ini, ya, sama dengan seperti sholat Jum'ah, yaitu 2 rakaat. Ya, bedanya adalah khutbahnya setelah sholat. Kalau sholat Jumat khutbahnya sebelum sholat. Dan ada levelnya, level paling biasa, level yang biasa. Sholat id itu sholat 2 rakaat kayak kita sholat qobliyah ba'diyah. 2 rakaat, ya, sendirian. Itu paling rendah sudah, atau berjamaah. Nah, naik level yang kedua itu dengan 7 takbir di rakaat pertama dan 5 takbir di rakaat kedua. Itu nomor 2, levelnya naik, ada 7 takbir. Jadi takbir setelah takbir ihram itu nggak wajib. Sumpama ada makmum ketinggalan, imam sudah takbir yang kelima, imam takbir kelima, terus makmum itu ngikutin baru 2 takbir sudah baca Fatihah, nggak perlu diqodho. Takbirnya yang dia ketinggalan tadi itu nggak perlu diqodho. Bahkan kalau diqodho bisa nggak sah. Apa yang dia dapat dari imam kerjakan. Bahkan kalau ketinggalan takbir seluruhnya, dia baru datang ke masjid, imam sudah baca surat, alas, nggak usah takbir 7, cukup takbir ihram. Bahkan imam kalau dia lupa jumlah, dia anggap sudah 7, padahal baru 5. Tapi tengah-tengah baca surat, dia ingat kurang 2 ini, nggak perlu dikotor. Nggak usah imam itu takbir lagi sebelum rukuk, nggak perlu. Yang sudah berlalu kholas. Walaupun dia ingat kurang tadi Ustaz, nggak usah. Ya. Bahkan kalau imam sudah dia baca Fatihah, nggak perlu ditasbih gara-gara kurang takbirnya. Makmum yang ngitung, oh kurang nih imam nih, ditasbih subhanallah, nggak perlu juga, karena hukumnya sunnah. Ya. Dan di sela-sela daripada takbir itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Sehingga kalau itu rakaat pertama tasbihnya 6 kali. Kalau rakaat kedua tasbihnya 4 kali. Karena habis takbir yang terakhir nggak ada lagi baca tasbih. Yang terakhir, paling tingginya tingkat sholat id yaitu dengan berjamaah dengan khutbah setelah sholat. Itu paling tingginya, dan itu yang biasa kita kerjakan di masyarakat kita kebanyakan seperti itu. Kemudian ada sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat id, ya. Di antaranya adalah sunnah mandi sebelum sholat id. Kapan waktu masuknya? Tengah malam.
tengah malam jam 12.00 lebih sedikit, itu sudah boleh Anda mandi dengan niat mandi untuk hadir sholat Id. Sudah boleh. Bahkan untuk yang sedang haid pun, sedang haid kan nggak boleh sholat. Untuk sholat, untuk mandi di hari Id tetap disunahkan. Karena mandi hari Id bukan untuk sholatnya, tapi untuk menghormati hari itu. Ya, walaupun dia sedang haid, boleh dan disunahkan dia tetap untuk mandi di hari itu. Kemudian sunnah kalau sholat Idul Fitri, sunnah untuk makan minum sebelum dia berangkat ke sholat Id. Sunnah makan minum. Nah, kalau untuk sholat Idul Adha, sunnah nggak makan minum. Habis adzan subuh stop makan minum, nggak makan minum. Kenapa? Nanti habis khotib turun dari mimbar silahkan makan. Itu bedanya. Kalau sholat Idul Fitri, sunnah makan minum sebelum berangkat. Kalau sholat Idul Adha, sunnah menahan makan minum sebelum berangkat. Nah, kemudian sunnah untuk memakai pakaian yang baru. Dua-duanya ini, Fitri dan Adha. Kalau tidak ada yang baru, yang paling jarang dipakai. Kemudian disunnahkan berpagi-pagi dalam berangkat. Kalau memang Anda bukan orang yang punya kesibukan, maka sunnahnya berangkat sholat Id sekaligus sholat subuh. Sholat subuh sudah mandi sebelum sholat subuh, mandi sunnah sholat Id. Pakai pakaian baru, berangkat sholat subuh, nggak pulang-pulang sampai khotib turun mimbar. Itu paling utama. Kenapa? Karena waktu antara habis subuh sampai sholat Id, waktu mustajab, waktu banyak zikir. Kecuali kalau Anda punya tugas, ya, contoh ibu-ibu masak-masak, nggak mungkin dia lama-lama, bisa nggak ada yang makan nanti di rumah. Nah, ini silahkan pulang. Jika bapak-bapak yang istilahnya nganggur juga, kalau pulang mending dia berangkat mulai subuh, nggak pulang-pulang sampai khotib turun dari mimbar. Sunnah selanjutnya untuk memperbanyak takbir khusus, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah walillahil hamd. Mulai dari malam Id sampai selesainya sholat Idul Fitri atau Adha. Sunnah. Dimanapun itu, dimanapun. Bahkan menghidupkan malam Id dengan ibadah itu termasuk salah satu daripada menghidupkan hati. Disebutkan dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Man ahya lailatayil Id." Barang siapa yang menghidupkan dua malam Id, ya, ahyallahu qalbah yauma tamutul qulub. Niscaya Allah akan menghidupkan hatinya di mana banyak hati pada mati. Ketika orang banyak lalai, Anda ingat kepada Allah. Diizinkan oleh Allah untuk ingat Anda. Kenapa? Menghidupkan malam Id. Kemudian disunnahkan untuk kita berangkat itu jalan kaki. Sunnah sholat Id itu berangkatnya jalan kaki. Ya mungkin nggak sampai sekilo. Kalau sudah 2 kilo Pak, ya naik motor aja. Bisa nggak sempat sholat Idnya sampai ke situ. Itu kalau semua terlalu panjang. Terus jalan ketika berangkat dan pulang berbeda. Jalan berangkat lewat sini, pulangnya lewat sana. Itu sunnah. Bukan jalan yang sama. Dan disunahkan ketika berangkat sholat Id, jalan berangkat lebih panjang daripada jalan pulang. Ya, itu sunnah. Jalan berangkat lebih panjang daripada jalan pulang. Kemudian disunahkan banyak zikir ketika dia berangkat atau pulang itu. Bukan disibukkan dengan ngobrol atau apapun, enggak, tapi berzikir. Kemudian disunahkan untuk sedekah. Ketika di jalan itu sedekah. Entah ngasih anak-anak kecil yang ya 1.000, 2.000 dikasih. Ya, ketika berangkat itu sunnah sedekah. Ya. Nah, kemudian selesai masalah sholat Id. Sampai kapan waktunya Ustaz? Sholat Id ini waktunya sampai sebelum adzan zuhur kira-kira 15 menit. Zuhur jam berapa? 12:30.
Jam 12:04 itu terakhir waktu sholat id. Artinya kalau Anda semalaman nggak tidur, habis sholat subuh tidur, bangun-bangun jam 11, masih ada kesempatan sholat id. Masih ada. Jangan istilahnya nyesel saya, enggak. Masih ada waktunya. Cuman sendirian. Dia boleh ngajak anak suruh sholat lagi, tidak apa-apa. Mengulang sholat itu tidak masalah. Ayo nak, ikut Abi jadi makmum, Abi jadi apa? Kamu jadi imam, Abi jadi imamnya. Apa sholat itu? Tidak apa-apa. Ya. Kemudian selesai masalah sholat id, kita pindah ke sholat sunnah yang selanjutnya, yaitu ar-rawatib. Ar-rawatib yang dikenal dengan qabliyah ba'diyah. Itu secara hitungan seluruhnya, rawatib itu ada 22 rakaat. 22 rakaat ini terbagi menjadi ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Muakkad itu sholat rawatib yang nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Mau itu beliau ketika di Madinah atau ketika bepergian. Bahkan waktu perang pun, hari-hari perang, beliau nggak pernah meninggalkan sholat rawatib ini. Itu cuma 10 rakaat. Cuma 10 rakaat. Yang pertama 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Ini nggak pernah ditinggalkan walaupun waktu perang. Artinya waktu perang itu jelas ya, waktu sholat subuh maghrib isya itu nggak ada perang, masing-masing istirahat. Besok pagi terbit matahari mulai perang lagi sampai terbenam. Itu aturan perang dulu, jantan perangnya. Sekarang waktu orang tidur dibom, cemen semua. Jadi nggak ada namanya pendekar zaman sekarang ini. Kenapa? Nggak ada yang berani berhadapan ya. Nah, ini yang muakkad. Yang ghairu muakkad sisanya apa saja itu Ustaz? 2 rakaat qobliyah zuhur. Jadi qobliyah zuhur itu ada 4 rakaat. 2 rakaat yang muakkad, 2 rakaat yang ghairu muakkad. Apa artinya ghairu muakkad? Ghairu muakkad itu sholat rawatib yang sesekali Nabi meninggalkannya. Cuman lebih sering Nabi lakukan. Ya. Lebih sering Nabi lakukan, tapi pernah Nabi nggak sholat. Itu namanya ghairu muakkad. Kalau muakkad, Nabi nggak pernah meninggalkan. Yang 10 tadi. Nah, yang ghairu muakkad ini ada 12 rakaat. Itu 2 rakaat qobliyah zuhur. Jadi qobliyah zuhur ini ada 4 ya. Kemudian 2 rakaat ba'diyah zuhur. Kemudian 4 rakaat qobliyah asar. Kemudian 2 rakaat qobliyah maghrib. Kemudian 2 rakaat qobliyah isya. Di sini ada 12 rakaat. 12 tambah 10 22. Nah, yang paling utama yang mana Ustaz? Paling utama qobliyah subuh. Qobliyah subuh ini paling utama. Kenapa? Dalilnya sangat kuat. Bahkan disebutkan ada sebagian ulama yang mengatakan wajib qobliyah subuh. Dalam hadis Nabi bersabda, rakaatani minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di waktu fajar lebih baik dari dunia seisinya. Apa itu? Qobliyah subuh. Niatnya ya apa Ustaz? Boleh Anda usoli sunnata subhi. Karena subuh nggak punya ba'diyah. Dia nggak perlu nyebut qobliyah, nggak perlu. Karena subuh nggak punya ba'diyah, nggak ada ba'diyah subuh. Jadi cukup usoli sunnata subhi atau usoli sunnatal fajri. Boleh. Ya. Atau usoli qobliyah subhi, boleh, silahkan. Niatnya silahkan. Dan yang paling afdol waktunya itu langsung habis adzan langsung. Dikerjakan di rumah lebih utama daripada di mushola. Bagi orang yang yakin bisa datang ke mushola qomat. Tapi kalau belum tentu, saya nggak tahu Ustaz, nyampe qomat apa Anda nih, ya sudah, lebih afdol Anda berangkat dulu. Lebih afdol Anda kerjakan itu di mushola. Tapi kalau bisa untuk di rumah lebih utama.
Karena Nabi bersabda, afdhalus sholatil mar'i fi baitih. Paling baiknya sholatnya seseorang itu di rumah. Apa? Selain 5 waktu. Kenapa? Lebih terjaga dari riya. Ya. Amal itu selama bisa Anda sembunyikan, sembunyikan. Kalau berjamaah kan tidak mungkin Pak, kita sembunyi-sembunyi, pasti rame-rame berjamaah. Betul. Nah, karena sholat sunnah ini nggak sunnah berjamaah, ya lebih afdal disembunyikan. Nah, kemudian untuk surat yang dibaca apa Ustaz? Surat yang dibaca sunnahnya itu adalah disebutkan dalam apa? Itu Alam Nashrah ayat rakaat pertama dan Alam Taro rakaat kedua. Ada juga yang mengatakan ayat yang lain Al-Kafir rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat kedua. Afdolnya Anda gabungkan itu. Rakaat pertama Alam Nashrah dan Al-Kafirun, rakaat kedua Alam Taro dan Al-Ikhlas. Ya. Dan ini apa? Habis sholat qobliyah subuh itu banyak wirid-wiridnya, banyak zikir-zikirnya. Yang dari Nabi diantaranya, yang dari Nabi nih. Pertama adalah tasbih malaikat. Yang mana disebutkan dalam suatu riwayat ada seseorang datang kepada Nabi mengadu kefakiran, ngadu sempitnya dunia. Nabi ini bukan cuman solusi akhirat, solusi dunia juga beliau punya. Karena Nabi untuk Nabi dunia akhirat ini, bukan cuma untuk kesulitan akhirat aja, dunia pun Nabi ada solusi. Datang orang itu, ya Rasulullah, ngadu tentang kefakirannya. Nabi bersabda, apakah engkau tidak mampu untuk membaca tasbih malaikat? Yaitu engkau membaca setelah qobliyah subuh, sebelum sholat subuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 100 kali gitu. Ada sabdanya 100 kali, mi'ah marrah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 100 kali. Itu tasbih malaikat. Dengan itu malaikat itu baca itu tiap waktu. Dengan sebab dzikirnya malaikat itulah bala yang harusnya turun nggak turun. Ya. Rezeki dibagikan kepada yang nggak bisa nyari, terbagi. Hewan-hewan banyak yang nggak bisa nyari rezeki, tapi Allah kasih karena tasbih malaikat. Apalagi Anda kita baca, apalagi kita baca. Tuh. Yang kedua, yang dari Nabi ini masih ya, doa fajar. Ada doa fajar itu ada, dan itu hadisnya panjang, cuman jarang dibaca. Itu awal-awalnya itu Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajmu biha syamli wa tulumu biha sya'si wa taruddu biha ulfati wa tusbi biha dini wa takhudhu biha ghaibi. Itu kira-kira yang saya itu 3 halaman. 3 halaman ditambah dengan Asmaul Husna di akhirnya. Ya lumayan, mungkin 1/4 jam selesai. Waduh Ustaz nggak bisa baca saya. Ya kalau nggak sempat baca setelah subuh. Jadi setelah subuh. Kalau nggak sempat baca sebelum fardu subuh, baca setelah sholat subuh. Itu dari Nabi. Adapun yang dari ulama, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 41 kali disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah mengatakan fadilah membaca zikir tersebut nerangkan hati, penerang hati. Yang bilang Ibn Taimiyah ini ya, yang bilang penerang hati. Nah, sehingga dibaca itu ya Qayyum la ilaha illa anta 41 kali. Ya. Nah, kemudian ada juga bacaan astaghfirullah lil muslimina wal muslimat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Kata Nabi SAW, ada riwayat barang saya membaca itu sebanyak 27 kali, itu dia termasuk orang-orang yang dengan sebab mereka bala nggak jadi turun, dengan sebab mereka rezeki dilancarkan. Astaghfirullah lil muslimin wal muslimat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali.
Itu bacaan antara qobliyah subuh sampai fardu subuh. Nah, kemudian sholat selanjutnya qobliyah duhur. Tadi kita bilang qobliyah duhur ada dua, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad 2 rakaat, yang ghairu muakkad 2 rakaat. Boleh digabung 4 rakaat sekali salam. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan sunnah diniatkan juga niat sunnatuz zawal. Jadi ada sholat sunnah namanya sholat sunnah zawal. Itu boleh Anda gabung dengan qobliyah duhur. Usolli sunat qobliyah duhur wa sunnatuz zawal. Itu hanya ada sebelum duhur. Habis duhur nggak ada. Ya, habis duhur nggak ada. Ustaz, boleh apa Anda qobliyahnya itu saya taruh setelah fardu? Karena saya datang ke musola, tak lihat waktu sudah cuma 1 menit lagi qomat. Makruh ya. Kalau waktu sudah mepet, semenit lagi qomat sudah. Anda sholat sunnah, makruh. Kenapa? Tidak mungkin khusyuk. Ya. Terus mana yang iqamah ini kayak apa Ustaz? Tunggu dia selesai sholat, apa ngikutin aturan? Nah, ini kadang-kadang bingung di situ yang iqamah nih. Yang iqamah di sini harus menentukan aturan. Kenapa? Kalau ngikutin orang yang sholat, nggak selesai. Baru di rakaat pertama datang lagi, setengah jam nunggu, nggak qomat-qomat. Harus konsisten. Nah, itu qobliyah. Qobliyah ba'diyah duhur juga sama 4 rakaat. Ya. Untuk qobliyah asar, Nabi SAW pernah bersabda, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'ashri. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Kata ulama, yang pengen didoakan oleh Nabi Muhammad, yang pengen dapat doa Nabi Muhammad, hendaknya dia sholat 4 rakaat sebelum asar. Boleh dengan 2 kali salam, boleh dengan sekali salam. Ini dalilnya kuat nih. Bahkan untuk dalil qobliyah itu semua fardu pasti ada qobliyah. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, semua pasti ada qobliyah. Kenapa? Karena dalil Nabi pernah bersabda, ma bainal adzanaini sholatun. Setiap antara adzan dan iqamah ada sholat sunnah. Karena ini menampik, menolak sebagian orang yang mengatakan nggak ada qobliyah maghrib. Dalilnya ada. Pak. Nabi bersabda, setiap antara adzan dan iqamah ada sholat sunnah. Artinya apa? Qobli. Dan ini juga menolak sebagian orang yang mengatakan Jumat nggak punya qobliyah. Kata siapa? Jumat termasuk fardu. Jawab fardu. Jadi antara adzan dan iqamah pasti ada sholat sunnah. Ya. Mau itu yang 2 adzan atau sekali adzan. Mau itu yang 2 adzan terus yang 2 adzan sudah jelas. Habis adzan pertama sholat sunnah, baru adzan kedua. Yang sekali adzan kapan itu? Yang sekali adzan habis adzan itu khotib nggak naik dulu. Khotib itu naiknya setelah dia qobliyah Jumat. Habis dia qobliyah Jumat, silahkan khotib naik, baru Bilal baru bukan adzan, adanya sudah sekali aja kan. Bilal baru ini membaca yang biasanya itu an Abi Hurairah annahu qala Rasulullah SAW, itu baru baca itu. Aslinya seperti itu aturannya. Jadi mau adzan 2 kali sekali tetap qobliyah itu ada. Nah, cuman untuk qobliyah ini ada dispensasi. Bagi yang nggak sempat mengerjakan qobliyah sebelum sholat fardu, maka tetap disunahkan qobliyah setelah sholat fardu. Tetap ya. Kenapa? Karena qobliyah itu termasuk sholat yang sangat-sangat penting. Apa faedahnya qobliyah ba'diyah? Jawabirul faraid, penambal kekurangan-kekurangan di sholat fardu. Mungkin fardunya ada yang kurang dari sisi bukan sholatnya ya, yang kurang mungkin rukunnya, yang kurang mungkin tumakninahnya, kurang khusyuknya, yang nambal ini qobliyah ba'diyah.
yang nambal itu saking pentingnya 5 waktu sampai Allah ngasih rawatib itu untuk pelengkap. Ustaz, saya ini qobliyah ba'diyah insya Allah Ustaz, tapi apakah bisa qobliyah ba'diyah itu mengganti sholat fardu yang saya tinggalkan dulu? Oh, nggak bisa Pak, karena dia cuman penambal. Nambal itu kalau bannya bocor. Ini bannya hilang, tinggal pelek apa yang ditambal. Sehingga urusan kodok sholat ya harus sholat fardu itu. Kadang ada orang alasan, saya nggak pernah absen tahajud, nggak pernah absen duha, utang belum Ustaz. Utang saya banyak loh, kodok sampai. Sholat sunnah sebanyak apapun nggak bisa menggantikan fardu. Ya, cuman kadang setan ini kadang berat. Kita kadang mau qadha itu, Allah beratnya mau qadha ini. Kenapa? Karena setan nggak mau Anda qadha. Setan nggak mau Anda qadha. Kayak kita dihantui, aduh mau qadha rek berat ini. Kalau sholat sunnah gampang, cepet dia sholat sunnah. Coba dia bangun jam 12. Ini afdolnya tahajud nih. Tahajud pahalanya besar. Padahal utang dia banyak. Kodok ya usah mikir tahajud, kodok dulu. Karena kalau Anda meninggal nanti tidak dituntut karena nggak tahajud. Nggak mungkin Allah nanya, kenapa engkau nggak tahajud? Nggak mungkin, karena sunnah. Tapi kita dituntut karena nggak sholat fardu. Pasti ditanya itu, kenapa nggak sholat fardu? Nah, ini harus kita pikir. Orang cerdas dia harus tahu mana yang lebih diutamakan, fardu apa sunnah. Orang cerdas harus mikir itu ya. Kemudian selanjutnya adalah qobliyah maghrib ya. Qobliyah maghrib itu ada 2 dalil. Ada dalil umum yang tadi saya sebutkan, ada dalil khusus. Dalil khususnya Nabi SAW pernah bersabda, "Shollu qoblal maghrib." Kerjakanlah sholat sebelum maghrib. Shollu qaul maghrib 3 kali Nabi ulangi. Baru ditutup dengan sabdanya liman sya'a, bagi yang mau. Dari sini dalil khusus qobliyah maghrib itu ada. Dalil khusus qobliyah maghrib itu ada. Cuman tadi kata Nabi liman sya'a, bagi yang mau. Artinya nggak wajib. Habis Nabi merintah 3 kali, saking pentingnya itu sampai Nabi merintah 3 kali. Ditutup dengan liman sya'a, berarti nggak wajib. Artinya sunnah. Ya. Baru kemudian ba'diyah maghrib. Nah, ba'diyah maghrib ini minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Afdolnya tambahi tawabin. Salat awabin. Salat awabin ini ya biasa minimal 2 lah. Berarti 2 ba'diyah, 2 awabin. Yang sedang 6. Yang sedang 6. Jadi 2 rakaat ba'diyah maghrib, 4 rakaat awabin. Afdolnya 20 rakaat. 20 ini insya Allah sampai adzan isya Pak. Dan itu kata ulama paling afdolnya kegiatan yang dikerjakan antara maghrib dan isya adalah sholat sunnah selama nggak ada pengajian. Kalau ada pengajian wajib Pak, nggak bisa ditandingin dengan sholat sunnah kalau wajib itu. Seumpama Anda ya, Ustadz, saya ini sudah istiqomah mulai belum balik baca Yasin, Waqiah, Tabarok habis maghrib. Tidak taunya di Al-Badar ada pengajian habis maghrib. Saya tetap istiqomah baca Yasin, Waqiah, Tabarok. Ini salah ini orang. Ini salah. Waqiah bisa Anda baca habis isya. Pengajian Anda nggak hadir, ketinggalan, rugi Anda. Waqiah kapanpun mau tidur bisa Anda baca 3 surat itu. Tapi pengajian siapa yang bisa ngulangi? Sehingga hadir pengajian paling afdolnya kegiatan karena dia wajib. Ngalahkan sholat sunnah. Cukup ba'diyah 2 rakaat. Karena itulah saya sering di pengajian itu. Kalau maghrib memang sengaja saya pendekkan dzikir. Saya nggak baca panjang, khawatir pengajian waktunya pendek. Saya sengaja memang dzikirnya nggak saya panjang kayak biasanya orang dah. Kenapa? Waktunya harus banyak. Karena di sini 2 minggu sekali aja.
Syukur-syukur minggu depan masih ingat. Nggak tahu pelajaran yang minggu lalu masih ingat apa enggak, wallahu a'lam. Ya, yang penting hadir aja sudah. Nah, ini pentingnya di dalam pengajian itu hendaknya waktunya diperpanjang. Ya, tapi karena kita sampai isya aja, yes, bismillah. Istilah itu daripada kalau nggak ada hujan deras ya gerimis saja tidak apa-apa. Dalam Al-Quran sebutkan fa'ilam yusibha wabilun faton dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Kalau nggak dapat hujan deras ya gerimis sajalah, tidak apa-apa, daripada kering kerontang. Nah di sini penting. Nah kemudian habis ba'diyah maghrib ada qobliyah isya, juga dia wir muakkadah. Qobliyah isya ini sebagian ulama mengatakan disunahkan ketika qobliyah isya digabung dengan sholat ridho. Musolli sunat ridho, qobliyah isya dan ridho ada dua. Ya, ketika qobliyah isya. Kemudian ba'diyah isya termasuk yang muakkad. Minimal 2 rakaat. Cuman ada hadis yang mengatakan man shalla arba'an ba'dal isya kamitslihinna fi lailatul qadar. Ya, barang siapa yang sholat habis isya 4 rakaat, maka seperti 4 rakaat di malam qadar. Bayangkan. Anda pengen dapat malam qadar tiap malam dapat malam qadar 4 rakaat habis isya. Boleh dengan 1 salam, boleh dengan 2 salam. Ini selain witir ya, witir nanti. Ini masih ba'diyah aja. Ya, kata Nabi, man shalla arba'an ba'dal isya kamitslihinna fi lailatul qadar. Orang yang sholat 4 rakaat setelah isya nilainya sama dengan 4 rakaat di malam qadar. Berarti berapa? Lebih baik dari 1000 bulan 4 rakaat Anda. Rugi. Orang yang nyari pahala jangan nyepelekan ini. Anda kalau nyari pahala dalam ibadah Anda harus getol nyari ini. Harus getol nyari ini. Jangan santai, gampang susunah aja. Ini berarti nggak niat pahala ini. Cari apa Anda? Cari apa? Nah, sehingga ini penting dalam hal tersebut. Nah, kemudian untuk surat-surat yang dibaca di qobliyah itu tidak ada kekhususan. Tidak ada kekhususan. Cuman tadi untuk qobliyah subuh itu ada. Ya. Nah, sehingga yang biasa dibaca oleh Nabi SAW itu dalam riwayat para sahabat al-kafirun al-ikhlas. Al-kafirun al-ikhlas. Di semua sholat sunnah rawatib seperti itu. Nah kemudian kapan waktunya? Nah ini waktunya qobliyah itu dan ba'diyah sama. Kalau qobliyah waktunya dari adzan sholat tersebut sampai selesainya waktu sholat. Kalau ba'diyah dari selesainya dia sholat fardu sampai selesainya waktu sholat. Ya. Insya Allah kita bahas kelanjutan yang akan datang. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam. Bahkan meskipun kita kerjakan, ternyata setelah kita pelajari ada hal-hal yang membatalkan. Contoh misalnya kita sholat belum tahu batalnya, mungkin kita dengan tujuan mungkin supaya anak-anak kan ribut, atau mungkin keadaan anak bisa makanan dulu tertelan. Nah, sebelum kita tahu yang dulunya terjadi itu, ini apakah perlu dipotong juga atau seperti apa? Ya, di dalam masalah boleh apa enggak sholat sunnah ketika adzan, ini boleh tapi makruh, karena waktu adzan itu hendaknya mendengarkan. Ya.
Jadi afdolnya setelah adzan baru kita sholat. Terus kemudian yang kedua, sholat yang kalau kita nggak tahu berapa yang diqodho Ustaz, ambil perkiraan terbanyak. Ambil perkiraan terbanyak. Anggap satu hari kan 5 ya. Kalau sebulan kali 30, 150 sebulan. Kalau setahun 10 kali 12 berapa itu? Hah? 300-an. Enggak sampai 300 ya. Ya 200-an aja, 200. Kalau dibilang sampean seminggu itu ada enggak separuh? Oh enggak Ustaz. Enggak sampai separuh. Paling ya 2 hari, 3 hari itu enggak sholatnya. Lebih banyak sholat daripada enggak sholatnya. Maka kita ambil separuh aja sudah. Separuh berarti kalau 5 dikali 7 tinggal 5. Ya kan, dibagi 2 berarti 17-an. Berarti Anda per minggu itu 17 sholat sudah. Cuman permasalahannya ini sholat apa? Itu yang repot. Yang paling sering biasanya subuh ya. Subuh, asar. Itu asar kalau sudah tidur zuhur gak bangun sampai maghrib biasanya. Kalau maghrib isya insya Allah sholat semua rata-rata. Maghrib isya paling ramai musola juga waktu itu. Ya paling ramai musola maghrib isya. Maka yang jarang itu sudah subuh sama asar itu aja dibanyakin sudah. Nah, kalau yang punya utang subuh gampang. Qobliyah ba'diyah yang sering Anda kerjakan ganti dengan usolli fardhu subhi. Jadi nggak terasa Anda qodhonya banyak. Ya, Anda mau sholat duha ganti usolli fardhu subhi. Banyak. Sampai Anda ngira sudah lunas semua baru. Jadi qodholah sampai Anda yakin kayaknya sudah lunas, sudah capek saya, sudah bismillah. Silakan sholat sunnah ya. Nah, seperti itu. Adapun sholat-sholat yang dulu saya ngertinya sah, tapi setelah saya belajar tahu-tahu batal sholat saya. Kalau hal-hal yang sangat-sangat gampang diketahui, contoh sholat itu wajib Fatihah, tapi Anda nggak pernah Fatihah dari dulu sholatnya, dari dulu nggak pernah Fatihah, atau Anda baru tahu kalau sholat itu wajib wudhu, sumpah ini kan parah berarti ini kan. Saya baru tahu kalau sholat itu wajib wudhu, saya dari dulu nggak pernah wudhu kalau sholat. Innalillah. Yang seperti ini wajib qodho walaupun dia sholat, wajib qodho dia walaupun dia sering sholat, tapi dia nggak pernah wudhu. Kayak apa sholatnya nggak pernah wudhu ya. Nah, kalau sama dia, saya baru tahu kalau sumpama Fatihah itu harus pakai tajwid. Saya baru tahu Ustaz. Dulu saya asal aja baca Ustaz. Nah, ini dima'fulah. Ya seperti itu. Memang agak ribet ngaturnya itu, membaginya itu agak ribet di situ. Intinya kalau sesuatu yang sudah banyak orang tahu, tapi dia masih nggak tahu aja, keterlaluan. Kalau kata Bang Roma, terlalu. Kok bisa nggak ngerti wudhu itu wajib, kok bisa? Atau dia nggak tahu kalau nutup aurat itu wajib, ini parah. Ustaz, saya kalau sholat nggak pernah ngadep kiblat Ustaz, kemanapun saya pengen itulah kiblat saya. Berarti parah ini. Wajib dia kok untuk sholat dia seperti itu ya. Jadi kita pilah-pilah sendirilah. Oh iya. Ini masalah yang makan dulu sebelum makan. Iya. Kalau misalnya Idul Fitri kan makan dulu. Kalau pulang nih sekolah. Iya. Nah waktunya kapan? Apakah subuh kah? Sudah setelah subuh? Iya, waktunya itu setelah adzan subuh. Makannya dia. Yang apa ini? Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sunnahnya setelah adzan, sholat subuh. Habis sholat subuh sebelum berangkat makan. Idul Fitri. Kalau Idul Adha nggak makannya itu mulai adzan subuh. Kalau Anda mungkin orang yang gampang lapar, sahur dulu. Tapi sunnah ya, sunnah. Mau ngopi habis itu silahkan, nggak ada dosa. Wong hari yang haram puasa di hari itu.
haram puasa. Seperti itu. Terus dilanjutkan. Takbirkan itu kadang kan 7 pertama begitu. Iya. Kedua dua. Jadi kita rasa angkat begini yang kedua kali yang turunkan begini apa segini ya? Sedekat. Allahu Akbar gitu. Iya, sedekat. Tidak. Aturannya sedekat sunnahnya. Nah, kemudian pas kita mau sujud, itu tangan duluan apa ini duluan? Ya kena. Ya, di dalam hadis itu Nabi SAW ketika beliau sujud yang turun lutut duluan, baru tangan. Itu ada hadisnya. Ya, bahkan hadisnya itu lebih kuat. Itu lutut duluan baru tangan. Ada riwayat yang tangan dulu tapi lemah. Yang lebih kuat itu yang lutut duluan, baru tangan. Ya. Untuk sholat id itu afdolnya di lapangan di masjid. Sholat id. Iya. Afdolnya masjid. Kalau cukup. Kalau cukup, afdolnya masjid. Aslinya ya untuk sholat id itu semakin sedikit bukan sedikit orangnya, sedikit pelaksanaannya lebih afdol, karena tujuannya untuk mempersatukan umat. Kalau cuma tiap musola bikin sholat id, Pak, ya nggak ada bedanya dengan sholat 5 waktu. Karena itulah paling afdolnya itu berkumpul, semakin banyak semakin. Nah, kalau di masjid nggak muat, boleh di lapangan. Boleh di lapangan. Kalau masjid nggak muat, boleh di lapangan. Tapi paling afdol gimana? Di masjid. Tapi nggak wajib. Sama kayak sholat Jumat. Jumat nggak wajib di masjid. Ya, wajib di masjid. Cuman afdolnya di masjid. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan sholat sunnah pada pertemuan datang. Semoga Allah Ta'ala kita orang-orang yang senantiasa mengerjakan sholat sunnah setelah lengkapnya sholat fardu. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa bihi salafun shalih. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء لما نهض من خير وفكل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون. وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.